Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang satu prasyarat, yaitu prasyarat jarak dalam ruang. Nah, seperti apa pembahasannya? Silahkan kalian saksikan video ini dari awal sampai dengan akhir. Oh ya, jangan lupa silahkan kalian subscribe channel ini, like dan share video ini apabila kalian anggap video ini bermanfaat untuk kalian dan juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Silakan disaksikan. Baik, seperti yang sudah saya sampaikan di awal bahwa pada video kali ini kita akan membahas satu prasyarat, yaitu prasyarat untuk submateri jarak dalam ruang. Jadi, ketika kita ingin mempelajari submateri jarak dalam ruang, maka kita harus memahami terlebih dahulu prasyarat yang akan kita bahas ini nanti. Oke, kita langsung masuk pada lembar berikutnya. Nah, seperti yang bisa kalian baca, prasyarat yang harus kita pahami ketika kita ingin mempelajari submateri jarak dalam ruang adalah teorema Pythagoras. Nah, saya yakin banyak di antara kalian yang sudah paham, sudah kenal, sudah tahu terkait dengan teorema ini. Namun tidak ada salahnya jika kita mempelajari kembali terkait dengan teorema Pythagoras ini. Nah, seperti kita ketahui bahwa yang namanya teorema Pythagoras, jadi teorema Pythagoras itu dia itu berlaku untuk yang namanya segitiga siku-siku. Selain segitiga siku-siku, teorema Pythagoras itu tidak berlaku. Seperti itu. Nah, isi dari teorema Pythagoras sendiri seperti ini. Jadi, jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang berpotongan tegak lurus itu sama dengan kuadrat panjang sisi miringnya. Nah, maksud dari teorema ini apa? Maksudnya adalah seperti ini. Jadi, misalkan kita punya sebuah segitiga siku-siku. Seperti ini. Nah, segitiga ini tak beri nama segitiga siku-siku A, B, C. Dimana seperti yang bisa kalian lihat, siku-sikunya ada di B. Nah, seperti yang bisa kalian lihat juga, pada segitiga siku-siku ini ada dua sisi yang berpotongan tegak lurus. Sisi itu adalah sisi AB dan sisi BC. Nah, sesuai dengan isi dari teorema Pythagoras, yaitu jumlah kuadrat panjang sisi-sisi yang berpotongan tegak lurus, itu berarti nanti si AB dan BC, yang mana kedua sisi ini adalah kedua sisi yang berpotongan tegak lurus, itu nanti kita kuadratkan, kemudian kita jumlahkan. Nah, nanti hasilnya sesuai dengan isi teorema, hasilnya itu nanti sama dengan kuadrat panjang sisi miringnya. Pada gambar ini berarti yang menjadi sisi miring adalah si AC. Kenapa kok AC itu kita katakan sebagai sisi miring? Karena AC ini adalah sisi yang berhadapan langsung dengan sudut siku-siku. Jadi depannya sudut siku-siku itu adalah sisi AC, makanya AC itu kita katakan sebagai sisi miring. Jadi tadi AB kuadrat ditambah BC kuadrat itu hasilnya sama dengan kuadrat sisi miringnya. Berarti sama dengan AC kuadrat. Nah, hal itu kalau kita buat dalam bentuk rumus, jadinya itu seperti ini. Jadi AB kuadrat ditambah BC kuadrat, jadi AB kuadrat ditambah BC kuadrat, hasilnya itu sama dengan kuadrat sisi miring, yaitu AC kuadrat. Nah, bentuk ini dia bisa kita ubah menjadi AC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Nah, dari persamaan ini maka kita bisa menentukan nilai AC-nya. Caranya bagaimana? Tinggal kita pindah ruas
kuadratnya. Berarti kita dapati AC sama dengan, ketika kita pindah ruas bentuk kuadratnya ini, maka kuadrat ini akan menjadi kebalikannya. Yang awalnya kuadrat, dia menjadi akar. Berarti akar dari siapa? Akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Jadi seperti ini. Maksudnya apa? Jadi untuk menentukan panjang AC, tadi panjang AC adalah panjang sisi miring, itu sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah dengan BC kuadrat. Nah, untuk mempermudah kita dalam memahami rumus ini, kita akan mencoba memulai dari awal lagi. Jadi gini, untuk mempermudah ya. Jadi misalkan kita punya sembarang segitiga siku-siku. Nah, ketika kita menggambarkan segitiga siku-siku yang namanya sisi miring, dia pasti merupakan sisi yang paling panjang jika dibandingkan dengan sisi-sisi yang lain, sisi yang terpanjang. Maka dari itu nanti jangan kaget kalau seandainya saya mengatakan sisi terpanjang. Berarti sisi terpanjang itu menunjuk pada sisi miring. Sisi miring dia adalah sisi yang berhadapan dengan sudut siku-siku. Nah, di sini berarti kalau kita pengen mencari sisi terpanjang, kan sini AC ya. Kalau kita pengen mencari sisi yang terpanjang, itu caranya adalah akar dari, jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Sisi-sisi yang lain itu sisi-sisi yang siapa? Sisi-sisi yang bukan merupakan sisi miring. Saya ulangi lagi, jadi untuk mencari sisi yang paling panjang, sisi terpanjang, itu sama dengan akar dari jumlah kuadrat sisi-sisi lainnya. Atau dengan kata lain, akar dari sisi yang lainnya siapa? AB, berarti AB kuadrat ditambahkan dengan BC kuadrat. Pak, kalau saya pengen mencari sisi yang lainnya lagi, yang bukan merupakan sisi terpanjang, itu caranya bagaimana? Caranya sederhana. Kalau tadi yang terpanjang kan kita carinya dengan cara dijumlahkan. Nah, kalau kita pengen mencari sisi yang bukan sisi terpanjang, caranya adalah akar selalu ada. Akar, kemudian kuadrat sisi terpanjang. Kuadrat sisi terpanjang itu dikurangkan dengan kuadrat sisi yang diketahui lainnya. Oke, jadi dikurangkan. Yang terpanjang dikurangkan dengan yang bukan panjang. Contohnya misalkan, saya ingin mencari panjang sisi AB. Nah, saya pengen mencari panjang sisi AB. Maka di situ saya bisa menggunakan rumus, yaitu tetap kita tuliskan akar. Jadi, akar dari siapa? Kuadrat yang paling panjang. Yang terpanjang siapa? AC. Berarti di sini bisa kita tuliskan AC kuadrat dikurangkan dengan yang tidak terpanjang, karena yang dicari AB, berarti otomatis BC harus diketahui ya. Berarti dikurangkan dengan BC kuadrat. Jadi yang terpanjang dikurangi yang bukan panjang, tapi tetap dikuadratkan. Pak, kalau saya pengen mencari BC, kalau kita pengen cari BC berarti kan AC dan AB itu harus diketahui kan. Oke, kita coba cari BC. Jadi untuk menentukan panjang BC, berarti tinggal kita buat akar dari yang terpanjang tadi siapa? AC. Berarti AC kuadrat dikurangkan dengan sisanya siapa? Sisanya adalah AB. Berarti dikurangkan dengan AB kuadrat. Seperti ini. Nah, untuk mempermudah kalian dalam memahami rumus ini, kita akan mencoba untuk menyelesaikan beberapa contoh soal. Oke, kita langsung masuk ke lembar berikutnya. Nah,
contoh soal yang pertama. Seperti yang bisa kalian lihat, ada sebuah soal seperti ini. Saya bacakan terlebih dahulu soalnya. Jadi, misalkan dipunyai segitiga ABC. Segitiga ABC-nya seperti ini. Kemudian perintahnya adalah tentukan panjang AC. Tentukan panjang AC ya. Nah, kita coba cermati terlebih dahulu segitiga ABC yang kita miliki. Nah, seperti yang bisa kalian lihat, segitiga ABC dia merupakan segitiga siku-siku. Kenapa kok saya bisa mengatakan bahwa segitiga ABC ini merupakan segitiga siku-siku? Karena pada sudut B itu terdapat simbol seperti ini. Simbol ini menyatakan bahwa dia merupakan sudut siku-siku. Nah, karena ada sudut siku-siku, maka segitiga ABC ini kita katakan sebagai segitiga siku-siku dengan siku-sikunya di B. Nah, karena dia merupakan segitiga siku-siku, maka secara otomatis kita bisa menggunakan teorema Pythagoras untuk menentukan panjang AC. Seperti itu. Oke, kita langsung saja. Jadi untuk menentukan panjang AC, nah, seperti kita ketahui bahwa AC, kalau kita lihat dia merupakan sisi terpanjang. Karena dia merupakan sisi terpanjang, untuk menentukan panjang AC itu, berarti kita bisa pakai rumus akar, berarti jumlah ya, kan terpanjang. Akar jumlah kuadrat dari sisi-sisi lainnya. Berarti akar dari sisi yang pertama, misalkan sisi AB, berarti AB kuadrat ditambah sisi yang satunya lagi, yaitu BC kuadrat. Nah, tinggal kita masukkan, berarti akar panjang AB berapa? Panjang AB adalah 5 cm. Tinggal kita tulis 5 kuadrat ditambah panjang BC berapa? Panjang BC adalah 12. Tinggal kita kuadratkan. Sehingga kita dapati akar 5 kuadrat berarti 5 kali 5 didapati 25 ditambah 12 kuadrat. 12 kuadrat berarti 12 kali 12 itu 144. Nah, di sini kita punya akar 25 ditambah 144. 25 ditambah 144 berarti kita punya 169. Nah, akar kuadrat dari 169 kita tahu sama dengan 13. Jadi dari sini bisa kita simpulkan bahwa panjang AC itu sama dengan 13. Tinggal kita lihat satuannya apa? Sentimeter. Berarti panjang AC sama dengan 13 cm. Jadi kalau kita buat kesimpulan, karena di sini tidak muat, tak taruh di atas. Jadi panjang AC sama dengan berapa? 13 cm. Ini adalah contoh soal yang pertama. Sekarang kita masuk pada contoh soal berikutnya. Saya ambilkan terlebih dahulu. Nah, ini adalah contoh soal yang kedua. Hampir sama sebenarnya. Oke, saya bacakan terlebih dahulu soalnya. Jadi, misalkan dipunyai segitiga siku-siku, di sini sudah jelas segitiga siku-siku. Saya ulangi, jadi misalkan dipunyai segitiga siku-siku KLM yang digambarkan seperti ini. Kita diminta untuk menentukan panjang KM. Nah, karena di sini sudah jelas dia merupakan segitiga siku-siku, maka secara otomatis kita bisa mencari panjang KM dengan menggunakan teorema Pythagoras. Oke, kita tuliskan. Berarti KM untuk menentukan panjang KM. Nah, kita lihat KM di sini kalau kalian cermati, karena dia
sudut siku-sikunya itu menghadap ke sisi KM, berarti KM dia merupakan sisi terpanjang. Nah, karena dia merupakan sisi terpanjang, untuk menentukan panjang KM kita bisa menggunakan rumus, yaitu akar berarti jumlah kuadrat dari sisi-sisi lainnya. Berarti sisi lainnya kita misalkan yang pertama adalah KL, berarti KL kuadrat ditambahkan sisi lainnya yaitu LM. LM kuadrat. Tinggal kita masukkan nilai ini ke dalam rumus. Berarti akar dari KL kita tahu panjangnya adalah 5 cm, berarti cukup kita tulis 5. Di sini kuadrat, berarti kita tuliskan kuadrat ditambah panjang LM. LM panjangnya adalah 10 cm. Berarti di sini kita cukup tulis 10 karena di sini kuadrat, kita tuliskan kuadrat seperti ini. Sehingga kita punya akar 5 kuadrat, berarti kita dapati nilai 25 ditambah dengan 10 kuadrat. 10 kuadrat itu sama dengan 100. Nah, kita dapat 25 ditambah 100 berarti 125. Berarti akar 125. Nah, apakah selesai sampai sini? Tidak. Setelah kita dapati bentuk ini, kita cermati apakah bentuk ini bisa kita sederhanakan atau tidak. Caranya bagaimana? Caranya adalah sekarang gini. Kita cari sebuah bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat itu contohnya misalkan 1, 4, 9, 16, 25, 36 dan seterusnya. Kita cari bilangan kuadrat, terus cari bilangan lain, di mana jika bilangan kuadrat itu dikalikan dengan bilangan yang lainnya lagi, itu hasilnya sama dengan 25. Ada tidak? Nah, di sini kita coba 25. 25 kalau dikali 5 itu hasilnya berapa? Ternyata sama, 125. Maka di sini bisa kita pecah jadi akar. Nah, tadi bisa kita ubah menjadi 25 dikali dengan 5 seperti ini. Oke, kita teruskan di bagian atas karena tidak muat. Nah, saya tulis ulang lagi ya, sama dengan akar 25 dikali dengan 5. Nah, sesuai dengan sifat bentuk akar, ketika kita punya bentuk seperti ini, maka bisa kita ubah menjadi akar 25 dikali akar 5. Kita pecah. Nah, sekarang kita tahu bahwa akar kuadrat dari 25 itu hasilnya sama dengan 5 dikalikan dengan, karena ini merupakan bentuk akar, tidak bisa diakarkan lagi, maka tetap kita tulis akar 5. Nah, 5 dikalikan dengan akar 5 itu hasilnya sama dengan 5 akar 5. Nah, dari sini bisa kita simpulkan bahwa panjang KM ini dia sama dengan 5 akar 5. Seperti itu. Saya tuliskan dulu. Jadi kesimpulannya adalah, jadi panjang KM itu sama dengan berapa tadi? 5 akar 5 cm. Seperti ini. Oke. Ini untuk contoh yang kedua. Kita masuk pada contoh yang ketiga dan merupakan contoh yang terakhir. Saya ambilkan terlebih dahulu. Nah, ini adalah contoh yang ketiga atau contoh yang terakhir. Seperti yang bisa kalian baca, di situ ada sebuah contoh soal. Saya bacakan dulu. Jadi, diketahui segitiga PHR yang digambarkan seperti ini. Oke, kita diminta untuk menentukan panjang PH.
Oke, di sini tidak disebutkan secara langsung apakah segitiga itu dia merupakan segitiga siku-siku atau tidak. Tapi karena di sini ada simbol siku-siku, sudut siku-siku, maka kita bisa menyimpulkan bahwa segitiga PHR dia merupakan segitiga siku-siku. Maka dari itu kita bisa memanfaatkan teorema Pythagoras untuk mencari panjang PH. Oke, kita tuliskan terlebih dahulu PH-nya. Nah, setelah kita tuliskan ini, kita cermati terlebih dahulu segitiganya seperti apa. Nah, kalau kalian lihat, PH dia bukan merupakan sisi terpanjang. Kenapa kok saya bisa mengatakan seperti itu? Karena sisi terpanjang itu adalah sisi miring. Sisi miring itu adalah sisi yang ada di hadapan sudut siku-siku. Berarti ini sisi miringnya. Berarti yang terpanjang itu adalah PR. Berarti karena kita disuruh nyari PH, PH bukan yang terpanjang. Nah, terus caranya bagaimana untuk mencari panjang PH? Oke, berarti sesuai dengan rumus yang kita miliki tadi, kalau kita pengen nyari yang bukan terpanjang, berarti akar pengurangan atau akar kuadrat dari yang terpanjang itu dikurangkan dengan kuadrat yang lainnya, sisi yang lainnya. Berarti bisa kita tuliskan akar, tadi kita tahu yang terpanjang adalah PR, berarti akar dari PR kemudian dikuadratkan dikurangkan dengan kuadrat sisi yang lain. Karena yang dicari PH berarti sisi lainnya adalah RH atau HR. Itu sama saja. Di sini saya menggunakan HR. Seperti ini ya. Kemudian dikuadratkan. Jadi saya ulangi lagi, untuk mencari panjang sisi yang bukan merupakan sisi terpanjang itu sama dengan kuadrat sisi terpanjang dikurangkan dengan kuadrat sisi lainnya. Tinggal kita masukkan setelah itu. Oke, akar panjang PR berapa? Panjang PR di sini ternyata diketahui 6 akar 2. Kita tulis saja. Berarti 6 akar 2 kuadrat, karena di sini ada kuadratnya ya, dikurangi dengan HR kuadrat. HR kuadrat di sini diketahui berapa itu? 6 cm, maka ditulis saja 6 karena di sini kuadrat, berarti di sini tambahkan kuadrat. Sama dengan begini. Di sini seperti yang bisa kalian lihat ada bentuk 6 akar kuadrat, 6 akar 2 dikuadratkan. Nah, cara penjabarannya bagaimana? Cara menjabarkannya adalah silakan 6 ini kalian kuadratkan, hasilnya berapa? 36. Dikalikan dengan akar 2 juga dikuadratkan. Akar 2 dikuadratkan, itu hasilnya akarnya hilang, tinggal angka dalamnya, berarti 2. Pak, berarti kalau terjadi seperti itu masing-masing itu harus dikuadratkan? Iya. Berarti 6 dikuadratkan, akar 2 juga dikuadratkan. 6 dikuadratkan hasilnya 36, akar 2 dikuadratkan, akarnya hilang, tinggal bilangannya yaitu 2. Dikurangi 6 kuadrat, berarti kita punya 36. Kita lanjutkan. Berarti kita punya akar 36 kali 2 itu kita punya 72 dikurangi 36. Oke, karena tidak muat, kita lanjutkan di samping. Saya tuliskan ulang lagi. Jadi ini tadi kita nyari PH, itu berarti sama dengan akar 72 dikurangi 36. Nah, kita tulis dulu akarnya. 72 dikurangi 36, hasilnya sama dengan 36. Akar kuadrat dari 36 kita tahu hasilnya sama dengan 6.
Jadi dapat disimpulkan bahwa panjang PH itu sama dengan 6 cm. Atau bisa kita buat kesimpulan, jadi panjang PH itu sama dengan berapa? 6 cm. Seperti itu. Baik, saya rasa cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.